Shalom. Horas madi hita saluhutna da mang dainang. Songoni nang naposo bulung naro tubas ni tuhatta di bornginon. Songoni manang dohot ruas ni huriatta nama dohoti pertanyaan wek bornginon. Digandup ingan atabe selamat mengikuti madi hita. Tapasonang marohatta jala tapahibul marohatta mamuji tuhatta. Jumul mahita martang yang dibagas rawat tabi martang yang mahita. Amin. Mari detection buku de nomor 520 sada ayat sada 2 sangap di Jehovah. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Nunga tibuhiat di idarohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubain maka holongi ho, dibaini hutaiti ho mar hite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita. Saya ingat ma ale Jehovah akadengan ni basam, dohot asin ni roham, aisian daro bidoakai, asa unang marsurak-surak aka musukku mida au, ale de batakku, marhabosa tuhodo au, saya unang paila au. Ale Tuhan de bata amanamin na di banua gijang, para si rohana sumurung, namaduk moliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilehoko anakmu nasa sadai Tuhan matian humoko pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alai asa hanguluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap hami ale amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabi habadiau dohot hati gorat di hami. Saya sesa madusanami saluhut. Ala ni pelian na sundengan na pinelehon nai humoko pami. Saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel
di pertanyaan taborginon, imana tersurat di Kejadian 15 ayat 1 ayat 6, kita baca secara responsoria. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 772 ayat 1, Tuhakku pature dalaki. Tapasada marohata martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Mauliate gok puji-pujian husobah rohanami tuadopamu nabadiai ale Tuhan di Boranginon. Allahu pakilalahu kami do asi do dengan di basam namangiring-iring lakanami mulai sana sugut sahat tu Boranginon. Laus di bagasan sadarion oleh Tuhan, didongani asini roham dohami, mangula akau laun nami namaragami, boi tarulahami oleh Tuhan, holan alanyasi dohot dengan dibasam, dohot pangurupiomu, bain natol hasami, saat rodi Boranginon, laus marpungu hami oleh Tuhan, di bagas joromon, iman napatupahon, pertanyaan wek ni huriam. Terbaik kami patupahon pertanyaan onon oleh Tuhan, ala subuh hidup kami bolas patupahon pertanyaan dia kabagas ni ruasmi ima alani pandemi na masa rupe sahatu nuaingon. Laus mangido mahami tuado pamuna sumurungi oleh Tuhan nami asatu tiki na naing ro tutu songon naung pinabotohon ni pamareta nami sayang giat ma lam tu aka endemi negara namion asabui hami bolas mangula akau laun nami dohot di bagasan las niroha ale Tuhan imatang yang sobanami tuarupamu nabadiai laus mangido mahami tuarupamu nabadiai ale Tuhan di Boranginon perjolomai ale Tuhan nami jaka dongan nami nasubui rap dohotami di Boranginon molo nari bagasan parsahita do nasida ale Tuhan peak di bagas nasida suak songoni nang kadongan nami na hurang hipas peak di rumah sakit tuhoma hupak nggopo kami ale Tuhan
Saya pargugoi ma si panganon dohot sinumon nang obat na pinangan nasida marhite-hite para medis sanggiat nasida ale Tuhan nami makorhon hamalumon gabe boy mahami marpungu di bagas joromon lao mamuji pasangapon guar muda badiai tuaka tiki-tiki naneng roh suasoni matong ale dungan nami nasoboy rap dohotami apala ditikyon morona di pardalanan nasida nabulak siap perkara joanna tumopot bagas nabi totong mah hupang kokopo kami tuarupa muna badiai ale Tuhan asaho na pataruhon saluhutna nasida boy tolhas tu bagas nabi boy pajupang dohot keluarga di bagasan hai pason laos tu tiki-tiki naneng roh ale Tuhan patupahon nami pertanyangan tua katiki naneng roh boy haminian marpungu muse marsadani roha di bagas ceromon lao mamuji pasangapon war muna badiai saluhut mata he ale Tuhan nami di banginope bono nami dope tuarupa muna badiai akada danak nang pinalumehom mutu hami asa pergugoi mahami natoras ale Tuhan lau marmudu-mudu danak na pinasami tuhami asa margugu hami Tuhan lau mangajar-ajari nasida asa anggiat nasida boi huajari hami hobar tulom maniroham yanakon nami ale Tuhan na di bagasan parsiajaran totong ma hupang gonggopo kami tuarupa muna badiai leon ma di nasida hahi pason nang suaksoni pikiran natorang nang hikmat nasiakoi ale Tuhan asa nasida tahu ale Tuhan lau membedahon do mangihuton aka nahobar tu aturami asa unang atong ale Tuhan nami nasida olo di ela-ela aka sibolis Tuhan tarlumubi ma di anakon nami na di minggu-minggu naneng roh nanaeng madohoti ujian akhir ale Tuhan ima tingkat SLTA dohot sederajat panggogoponon nami ro tutangamu nabadi ale Tuhan yanakon nami nanaeng madohoti ujian akhir nasida padau ma siap parmaran leon mahai pason leon ma pikiran natorang asa nasida mampu madohoti ujiani lao manuntason persikolan nasida nanaeng mangalajuto muse tuaka perguruan tinggi dope ale Tuhan nami suasoni manang yanakon nami na marsiajar di tingkat SMP manang SLTP sederajat ale Tuhan totong mau pangonggopo kami tutangamu nabadiai lang suasoni nari tingkat SD ale Tuhan nami saluhu matehe anakon nami nau pinasahatmu Tuhami mulai sian naung dewasa satu naung mekmet totong ma panggogopo kami tu tangamu nabadiai ajar-ajari hami pargugui hami Tuhan lau marmuru-muru nasida lau manogu-nogu nasida tu dalam mi jala hobar tu lo maniroham Tuhan di boronginon boron nami dope tu tangamu nabadiai ima program ni huriam HKBP Keramat Jati asa pargugui mahami saluhut parhalado ni huriam suaksoni nang pangulan agok tiki narong di huriamon HKBP Keramat Jati asa sahati sapikira kami ale Tuhan nami lau mangulahon program huriami ima di tahun 2022 on asa anggiat marhagogo kami ale Tuhan saya leon marihami hai pason dohut gogo nasiakoi asa toto kami marsadaroha lau patuluson program ni huriami gabe mardalam ma permingguan nami dohot saluhut acara di huriamo dohot denggan gabe marsangat ma guarmu di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation lau saluhut matahe ale Tuhan nami keluarga ni inak padita nami nak suaksoni ma ale Tuhan amak padita nami naneng ro ima naneng diojakon di hari Minggu naneng ro ale Tuhan ima amang padita oloan sitohang homatong ale Tuhan namadongani nasida sian Sumatera patolhas nasida tu ingananon asa bui mardalan acara pangujakonon di huriam dohot denggan lao supanggogopo kami ma tutangamu nabadiai acara nami nanek patupaon nami ale Tuhan saya todim to di perbadiai ma namadongani hami saluhut aka huriam HKBP Keramat Jati dohot na berpartisipasi di acara pangujakonon ni amang padita nami nanaeng
martugas di Huriam HKBP Keramat Jati. Alani alai Tuhan, totong mahami mangudo pangurupion, tuaro pamunda badiai, sayho mana madongani hami ganup marsada-sada, asa acara pangajak konani boi mardalani doho denggan alai Tuhan, gabe sangap mai di warmu nabadiai. Maulate ma Tuhan di pertanyaan nami di bodarion, totong do mangidu hami tuaro pammi, inang padita nami anon naneng manaburhon barita nauli di tonga-tonga ni persauran nami di bodarion alai Tuhan, pargugoi ma inang padita nami na manaburhon barita nauli, asanggiat barita nauli na pinasahat nasida, boi alai Tuhan gabi bohal banon nami mulak tu bakas nami be, lao madalani ngolu siganu parion, gabi margogo mahami alai Tuhan marhite-hite hatami, madalani ngolu nami siganu pari, jaladang belomo sami, alai Tuhan nami badalani ngolu-ngoluon. Toto kami marpas niroha marhite-hite hatam dohot barita nauli na pinasahat ni inanami. Alai Tuhan nami pasaton nami dotong tuaro pamuna badiai isaluhut akar rencana-rencana ni Huriam nanaik patupau di bagasa samingguan asahoma totong nama dongani hami saluhut na asanggiat saluhut akar di rencana ni Huriami boi mardala dohot denggan. Lasuak songoni matong alai Tuhan nami direncana ni pembangunan ni Huriam, toto pasaton nami alai Tuhan, saya homa na pasauto doho patuluson alai Tuhan, direncana ni program ni panitia pembangunan, nalaing pajongjokon lip di Huriamon, asanggiat alai Tuhan nami, akan na tua-tua nami, na hurang hipas pamatangna, na masihol nasida roh tu bagas joromon, boi gabi persidohot nasida tumangihon hatami, alanima totong alai Tuhan, upasahato kami ma tutangamu nabadiai, disaluhut rencana doh program ni Huriami talumubi ma panitia pembangunan. Lasuaksongoni matong alai Tuhan nami program ni Huriam HKBP naboloni diorientasi kesehatian alai Tuhan. Pargogoi mahami saluhutna ruas ni Huriam asa totong sahati sapikira kami lau madapoton hatuluson marsadani roha hami alai Tuhan lau madalaton program ni Huriami asa masih tugu-tugu kami masih paingotan diaka nahumurang. Jabe sada mahami alai Tuhan, gabe marture masaluhutna aka ulian nami di Huriamon, gabe marsangap ma guarmu di tonga-tonga ni Huriam HKBP Keramat Jati. Totong do pangogopon nami tutangamu nabadi alai Tuhan, pemimpin ni Huriam HKBP Keramat Jati naboroni, asahoma latong alai Tuhan nami namargogehon nasida, asanggiat pemimpin ni Huriam nami alai Tuhan, boi lau marmuru-muru Huriam naboroni, mardala dohot denggan parrohai parbisuki alai Tuhan masara roha nasida lau marmuru-muru Huriam di liap portibion gabe mardala ma program ni Huriami Huria KBP nabolon di tonga-tonga ni persauran nami di portibion gabe marsangap ma guarmu di tonga-tonga ni portibion alai Tuhan marhite-hite pangulaon ni Huriami Huria KBP naboloni alai Tuhan alani alai Tuhan lasuaksoni pe di Bornginon banon nami do tutonga-tonga ni pertanyaan nami bodarion alai Tuhan ima pimpinan di negara nami totondo pasaton nami tutangamu nabadiai mulai sa tingkat presiden satu tingkat na met alai Tuhan nami totong maho naman niroi saluhutna asanggiat saluhut aka pimpinan di negara namion alai Tuhan mengutamaon kepentingan ni masyarakaton asanggiat mardamisona kami alai Tuhan di negara namion negara Indonesia on gabe boi mahami dengan sonang sohari beribuan lau memuji pasangapon guarmu nabadiai di tonga-tonga ni parsauran nami alai Tuhan imatang yang pamujion nami alai Tuhan saya romaho di tonga-tonga ni parsauran nami di Bornginon jala tangihon ma jojo namion alai Tuhan asi maruham dehami saya unang maluas sami alai Tuhan madabu tu dosa pangalasion nami asau nak tarabat aka pasu-pasum nanak si pasatom mutuhami ganup mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus upasahat tami ma tangyak sobanamiom molate mariho amen. Maret dehitasian buke de nomor pito rasa pulsia ayat sada UBG soram o Yesus.
johor ihutan maaf. Aku tegas tuaku, iring-iring malakaku, patuduh dalanmu, asa unang-unang liluang. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah pertangyangan secara onsite tatap muka di gereja ini, kami menyampaikan salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Salam yang sama juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti pertangyangan week secara live streaming dari rumah masing-masing atau dari manapun Bapak Ibu saudara-saudari mengikutinya pada malam hari ini. Dan terlebih untuk jemaat kami yang mengikuti yang sedang terbaring lemah, yang sedang sakit, yang sedang isolasi mandiri, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Firman yang diperdengarkan akan memulihkan kekuatan Amang dan Inang semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Khotbah dalam pertangyangan malam hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah bahasa Inggris yang berkata, "Action speak louder than words." Bahwa apa yang kamu lakukan itu lebih berarti, itu lebih bermakna daripada 1000 kata atau daripada sekedar berkata-kata. Karena memang faktanya berbicara adalah hal yang mudah, tetapi untuk melakukan apa yang dia katakan, tidak semua orang mampu melakukannya. Gumudang dohalak na didok dihata istilah NATO. Amang inang ada yang tahu NATO? Di dalam bahasa Inggris ini sering disampaikan. Not action, talk only. Tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, tapi hanya cakap-cakap, hanya berkata-kata saja, hanya dapat menguraikan kata-kata demi kata-kata yang indah, tapi tidak melakukannya. Tetapi berbeda sekali dengan Paulus, yang sangat jelas kita baca tadi dari ayat yang ke-17. Dia membuka satu kalimat yang menarik sekali. Dia katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dengan sangat berani Paulus mengatakan,
ikuti teladanku. Dia tidak berkata, Bapak Ibu, ikutilah perkataanku, ikutilah ajaranku. Tidak. Tapi yang dia katakan dimulai dari ayat 17 adalah ikutilah teladanku. Berarti dia mau setiap orang yang percaya pada Kristus mengikuti tindakannya. Karena dia sudah terlebih dahulu melakukan. Idong bahin barani Paulus madok, ikutilah teladanku. Bukan dia katakan perkataanku lah ikuti, inilah teoriku, inilah ikuti. Tidak, tapi dia melakukan. Dan menurut penulisan Alkitab, nyaris di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ditemukan rasul lain atau nabi dalam Perjanjian Lama yang menyatakan hal ini, ikutilah teladanku. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan ketika membasuh kaki para muridnya, dia katakan, ikutilah teladanku ini supaya mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan, yaitu belajar tentang kerendahan hati. Tetapi selebihnya, kalau kita perhatikan, tidak ada kata ini yang diucapkan oleh nabi atau rasul yang lain kecuali Paulus. Dan dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dia juga menyatakan hal yang sama. Tiruhamu ma'au, songon au maniru Kristus. Dia berani mengatakan supaya setiap orang percaya mengikuti teladannya. Apakah ini arogansi rohani? Apakah ini sebuah kesombongan rohani baginya? Apakah ini sebuah kesombongan bahwa Paulus sudah mampu melakukan segala sesuatu? Tidak. Dia berani mengatakan ikutilah teladanku bukan karena dia merasa dia udah menjadi orang yang paling benar. Bukan. Karena di Filipi 3 ayat 12 juga dia berkata, bukan seolah-olah aku sempurna katanya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi setiap orang mungkin untuk mengatakan kau ikuti teladanku. Bukan karena kita lebih sempurna, tapi kita sedang berjuang melakukannya. Supaya ada usaha untuk kita menaikkan standar hidup kita. Kalau kita tidak berani mengatakan itu, hidup kita akan sama. Akan levelnya tidak naik. Tapi kita harus bisa mengatakan itu supaya kita punya tanggung jawab moral. Seperti itu juga yang kita katakan kepada anak-anak kita. Ikuti teladan Bapa, ikuti teladan Mama. Kalau cuma perkataan tidak ada gunanya. Tapi mereka harus melihat profil yang baik dari orang tuanya. Jemaat harus melihat profil yang baik dari sintuanya. Sintua melihat profil yang baik dari pendetanya. Tidak heran kalau ke gereja tidak banyak yang datang, sintua juga tidak banyak yang datang. Ikutilah teladanku. Ini pertama yang dikatakan oleh Paulus. Dan mau mengevaluasi diri kita. Ya mungkin kita sebagai bapak, sebagai mama, orang tua, ibu di rumah belum menjadi teladan. Khotbah ini mau mengingatkan kita. Bagaimana mungkin kita mengajari mereka harus kamu berdoa ya, harus rajin gereja, harus rajin baca firman. Kalau kita pun tidak melakukannya. Lakukan, do it, supaya mereka melihat kita telah melakukannya terlebih dahulu. Karena perkataan 1000 kata-kata lebih bermakna hanya dengan satu tindakan daripada 1000 kata-kata. Lalu sekarang Bapak Ibu mari kita lihat mengapa Paulus mengatakan hal ini. Apa yang terjadi pada waktu itu di jemaat Filipi. Sehingga Paulus membuka suratnya dengan kata, ikutilah teladanku. Pasti ada masalah pada waktu itu di jemaat Filipi. Memang pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Filipi ada banyak sekali ajaran sesat yang berkembang. Khususnya ada 3 kelompok ajaran sesat yang berkembang dengan subur pada waktu itu. Jadi ini gereja sebenarnya jemaat yang sangat baik mengurupi si Paulus. Gereja yang pertama sekali, jemaat yang pertama sekali didirikan melalui seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual kain ungu. Jadi dia bertemu dengan Paulus di tepi sungai, lalu ketika Paulus mengajak dia untuk percaya pada Kristus, dia percaya, lalu dia dan seisi rumahnya dibaptis. Itulah yang pertama sekali dibaptis di kota Filipi. Lalu akhirnya berkembanglah jemaat di sana. Tapi ketika jemaat itu mulai berkembang juga ajaran sesat. Sehingga Paulus ketika di penjara dia mendengar kabar di Filipi. Banyak ajaran sesat yang berkembang. Ada 3 kelompok ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu dengan subur. Yang pertama adalah kelompok antinomian. Artinya anti melawan, nomian dari kata nomos, hukum. Ajaran itu mengatakan kalau kau percaya pada Kristus tidak perlu ikut hukum, aturan, firman Tuhan, hukum Taurat. Tidak perlu lakukan itu. Inilah ajaran sesat yang pertama. Mereka mulai bingung.
Jemaat-jemaat Filipi mulai bingung. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok libertin. Ajaran sesat yang disampaikan oleh kelompok libertin atau dari asal kata liberty, artinya merdeka, kebebasan. Dikatakan bahwa orang Kristen itu bebas melakukan apapun, tidak ada hubungannya daging dengan roh, lakukan sesukamu. Inilah ajaran yang kedua yang berkembang di tengah jemaat itu. Dan yang ketiga adalah jemaat itu dipenuhi ajaran sesat dari kelompok askese. Askese itu dari kata artinya menyakiti tubuh. Atau agar daging ini, dia menganggap tubuh ini sudah berdosa, jadi harus dimatikan tubuh ini, yaitu dengan berpuasa, dengan meditasi, jangan makan, jangan minum, harus menyakiti diri supaya kedagingan ini mati. Itulah ajaran yang berkembang. 3 kelompok ini berkembang subur pada waktu itu. Dan mereka bingung. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam suratnya yang kita baca tadi Amang Inang, ikuti teladanku, jangan ikuti ajaran sesat itu. Ikuti apa yang sudah aku ajarkan, jangan ikuti itu semua. Tidak ada itu yang benar. Makanya Paulus mendengar itu, kalau kita baca di ayat 18, dia katakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan sekarang sambil menangis. Perhatikan Amang Inang, Paulus menangis menyampaikan suratnya kepada jemaat Filipi. Dia sedih. Jemaat yang berkembang itu hampir diporak-porandakan. Dan itu juga yang harus terasa. Tua kahita, para haladu, harus sedih kita kalau jemaat kita sudah mulai menghilang. Dia menangis secara psikologis, seorang laki-laki menangis. Berarti hatinya sangat terluka. Betapa sayangnya Paulus pada jemaat di Filipi. Betapa sayangnya Paulus pada jemaat di Filipi. Sampai dia menangis mendengar berita itu. Dan dia katakan, ikon jamut tuh hujaga huriaun. Ikutilah teladanku. Jadi yang pertama sekali dia katakan adalah menjadi teladan bagi mereka. Dan ini juga menjadi perenungan yang pertama. Supaya kita bisa menjadi teladan Amang dan Inang. Menjadi teladan. Sekalipun terdengarnya kalau Paulus seolah-olah sepertinya kelihatan sombong, ikuti saja saya. Bahkan di Korintus juga dia katakan. Tapi sebenarnya tidak. Dia justru orang yang rendah hati Amang Inang. Kalau kita boleh lihat profil Paulus sedikit. Jadi Paulus ini adalah keturunan dari orang Farisi. Orang Farisi pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat disegani. Yang kedua, Paulus ini adalah memiliki gelar akademis yang tinggi. Dia itu doktor bidang hukum Yahudi. Dia pintar sekali. Dan dia adalah lulusan dari universitas yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Gamaliel. Dan ada 2 dulu yang terkenal di sana, Hillel dan Gamaliel. Jadi kalau sudah lulusan itu sudah dianggap sangat-sangat berkualitas. Tapi dia adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan dia mau teraniaya hanya oleh Kristus. Teladan yang ditunjukkan adalah kerendahan hatinya. Teladan yang ditunjukkan adalah imannya pada Tuhan. Yang pertama, renungan hari ini mengajak kita semua, Amang Inang, saudara-saudari yang di gereja atau yang di rumah. Sudahkah kita menjadi teladan bagi anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi sekitar kita? Dan melakukan teladan dimulai dari hal yang kecil saja dulu, baru hal yang besar. Hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan? Menjaga gereja ini dengan baik. Hal yang kecil itu Amang Inang. Banyak orang tidak peduli kebersihan gereja ini. Hal yang kecil saja dulu lakukan, baru hal yang besar. Kalau kita ingat, ada yang diberikan 5 talenta. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, ketika anak hamba itu datang dan mengembalikan talentanya, baik sekali pekerjaanmu, karena kau sudah melakukan perkara yang bertanggung jawab terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan memberikan kepada dia perkara yang besar, lebih hebat lagi. Jadi kita sering lebih sepele hal-hal kecil, padahal apapun yang bisa kita lakukan di tengah gereja, dalam rumah, mari kita lakukan menjadi teladan dari hal yang paling terkecil saja dulu. Inilah panggilan renungan firman hari ini, menjadi teladan. Yang kedua, Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca kembali dalam ayat ini, ayat yang ke-19.
Orang-orang yang disebut oleh Paulus pengajar sesat itu, dan orang-orang yang disebut oleh Paulus yang menghancurkan iman orang Filipi pada waktu itu, di ayat 19 dikatakan mereka akan mendapatkan upah, yaitu kebinasaan. Siapakah mereka itu? Di ayat 18 terakhir dicatat di sana, seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus. Siapakah seteru salib Kristus, Amanginang? Kalau pada waktu itu adalah para pengajar sesat. Itulah seteru salib Kristus. Tapi kalau sekarang, siapa seteru salib Kristus? Jangan-jangan bagian dari diri kita. Seteru salib Kristus itu adalah, Amanginang, orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah seteru salib Kristus. Kalau bertemu orang yang menjauhkan kita dari Tuhan, itulah seteru salib Kristus. Tapi lebih spesifik lagi, seteru salib Kristus adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpikir jahat, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang nagirgir mergabus. Seteru salib Kristus. Dan saya katakan tadi, dari firman ini diangkat menegur dan mengevaluasi diri kita supaya kita tidak menjadi bagian dari seteru salib Kristus. Kalau kita masih saja suka melakukan dosa, mencibiri orang, benci pada orang, kita menjadi bagian seteru salib Kristus itu. Dan apakah upah bagi orang-orang yang disebut dengan seteru salib Kristus? Ayat 19 dikatakan, kebinasaanlah upahnya. Kebinasaanlah upahnya, Amanginang. Kebinasaan itu di dalam bahasa Yunani apoleia, artinya hancur lebur, tidak mendapatkan keselamatan, binasa. Jadi mana kita, Amanginang? Dang liling nguluta di portibion. Mari jauhkan diri kita dari sikap-sikap seteru salib Kristus yang membenci, yang merasa diri paling benar, merasa paling hebat. Paulus saja tidak membanggakan dirinya. Bahkan tahukah, Amanginang, semua kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki itu tadi itu, dia katakan itu skubala dalam bahasa Yunani. Skubala itu adalah sampah. Dia anggap semua kehebatannya itu skubala, sampah itu semua. Mau dihita alak batang Amanginang, meong doi sudein, kan? Ya, dia tidak anggap itu kebanggaannya karena imannya sungguh bertumbuh. Dan kalau kita bagian seperti yang dikatakan Paulus, kita tidak akan memiliki karakter-karakter seteru salib Kristus. Tapadau mayete Amanginang. Kita jauhkanlah itu. Janganlah itu bertumbuh subur dalam hati kita. Mari tapabitup, matikan. Jangan izinkan itu bertumbuh dalam hati kita. Karena memang roh penurut tetapi daging lemah. Jadi tidak heran kita jatuh berulang kali. Tapi kita harus terus naik level. Standar hidup kita harus selalu naik. Jangan sudah 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 5. Cong-congoni terus ngeluna. Ya, begitu-begitu saja. Baca Alkitabnya begitu-begitu saja, tidak naik-naik levelnya. Orang beriman itu harus semakin naik levelnya. Tahun lalu sudah selesai membaca firman Tuhan, tahun ini dibaca ulang. Kalau ini enggak, tahun lalu niatnya baca firman Tuhan, sampai kejadian pun tak lulus-lulus. Tahun ini diniatkan lagi ikon lulus doa, sampai Maret belum juga dipegang dan dibaca. Itulah yang disebut dengan tak bertumbuh. Ya, Amanginang. Firman Tuhan harus mengubah hati setiap pendengar. Karena yang bisa menjaga kita supaya tidak menjadi seteru salib Kristus apa? Sederhana sekali, terkoneksi dengan Tuhan. Seperti handphone, kalau tidak terkoneksi dengan chargernya, kan tidak ada energinya. Mitup doi. Tapi kalau terus terkoneksi, dia akan nyala. Bahkan akan berfungsi, kan Amanginang? Berfungsi. Bisa digunakan untuk apapun. Jadi hidup kita pun seperti itu. Patutlah tak berfungsi. Orang tak terhubung dengan Tuhan. Kalau terhubung dengan Tuhan, kita memberi dampak bagi banyak orang. Berpengaruh bagi banyak orang. Menjadi teladan bagi banyak orang. Si Tiruon, ada yang dilihat dari Amang dan Ina. Dari cara berkatanya. Menjadi inspirasi Amang dan Ina. Ringgas nai, ate. Menjadi inspirasi Amang dan Ina. Jadilah inspirasi, teladan bagi banyak orang.
Jangan orang mengungkapkan kita dengan konotasi negatif. Jangan, tapi harus konotasi yang baik. Apakah bisa? Ya, kalau kita terhubung dengan Tuhan. Terus kita mau terhubung dengan Tuhan. Dan yang kemudian Amang Inang dikatakan di ayat yang ke-20. Paulus mengingatkan juga jemaat pada waktu itu dan kita. Kita harus menjadi teladan. Kenapa? Ayat 20 alasannya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan ayat 20 secara lengkap menuliskan, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita berkata tawar-menawar, saya tidak mau jadi teladan, belum bisa itu, semua pasti bisa. Karena memang status kita sebagai kewargaan kerajaan surga. Jadi kita punya dua kewarganegaraan Amang Inang. Warga negara tempat kita tinggal di dunia ini, tetapi yang kedua adalah warga negara kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, atau dalam bahasa dalam politiknya disebut bipatriot. Jadi memiliki dua kewarganegaraan. Kita memang tinggal di dunia, tapi asal kita bukan dari dunia. Buku ND kita nomor 522 berkata apa Mang Inang? Surgoi sabulot tadoi. Dan saya mulai membaca dari kamus C. Warnek, kamus bahasa Batak Toba Indonesia. Dia tuliskan sabulon sebenarnya, sabulo dasar katanya. Artinya adalah tempat asal, asal nenek moyang, tanah leluhur, kampung halaman, bona pasogit. Ternyata surga adalah kampung halaman orang percaya, bukan dunia ini. Jadi kalau banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak pikiran di dunia ini, dia tidak pusing karena dia bukan kewarganegaraan di dunia ini. Tapi dia harus kembali ke bona pasogitnya, yaitu surga. Surgoi sambulo tadoi. Mungkin bisa kita nyanyikan ya, dipandu oleh pemusik. Lalu Pitor Hatop doa kamang do tinangon semangat alis ayat mate. Gabelele nganu kita mulak mulu telu ayat. 522. Tidak perlu pakai lirik karena saya yakin Amang dan Inang sudah hafal. Surgoi Sambulo tadoi nangadong Mesia Holan Akaina. Stop dulu boleh Amang? Ini saya dengar yang salah atau bagaimana ya? Tadi apa pakai masker ya? Jadi nggak jelas ya Amang Inang ya? Terselamatkan ya? Kayaknya tadi nggak pas liriknya ya? Lalu pelan-pelan mulai menunduk begitu. Silakan dibuka aja handphonenya Amang Inang daripada mengarang indah kita kan? 522 dan nanti saya minta juga untuk kaum bapak boleh menyanyikannya. Silakan Amang dan Inang secara bergantian dibantu oleh sang leader. Mari kita nyanyikan. Surgoi sambulo tadoi nangadong Mesita yonesi Holan Aka Ama. Aka Ina. Pinaloni tuhatai Taidehon Amang Inang. Surgoi surgoi nangadong Mesia yonesi surgoi 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 nangadong Mesia yonesi. Tabunaya teh. Dangadong be? Tidak ada lagi. Jadi kita harus pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga. Makanya Paulus ingatkan, kewargaan kita itu kerajaan surga. Supaya orang tidak terlalu mencintai dunia ini. Supaya tidak terlalu mencintai dunia ini. Gemerlapnya dunia ini, harta, kekayaan, pujian atau apapun. Jangan mencintai itu semua. Karena itu semua kita tinggalkan. Kita harus pulang ke kampung halaman kita. Yaitu surga. Dan disitulah asal kita, bukan di sini. Saya masih aldo hitam mulak tubuh napas sogit kan?
Karena kita berasal dari sana. Dan seperti itulah kita harus lebih rindu untuk pulang. Jadi harus lebih mencintai Tuhan daripada dunia ini. Gak apa-apa kita menderita di dunia ini, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Mother Teresa yang mendapatkan penghargaan Nobel. Tahukah Amang Inang kenapa dia mendapatkan itu? Karena dia sangat mencintai Tuhannya. Makanya dia mau mengorbankan tenaganya, dirinya, untuk merawat orang-orang miskin dan termarginalkan di Kalkuta, India. Karena cintanya pada Tuhan. Kalau kita punya cinta yang sangat besar pada Tuhan, kita akan sangat melakukan semua dengan sukacita untuk Tuhan. Karena kerinduan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi miliki cinta yang besar. Miliki cinta yang besar untuk pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga. Lakukan yang baik. Dan yang terakhir Amang Inang, 21. Kalau kita sadar benar, kita ini bukan berasal dari dunia ini, maka akan ada upah yang kita dapatkan, yaitu transformasi. Lihat transformasi yang kita dapatkan pada ayat 21, Amang dan Inang kalau ada Alkitabnya dibaca. Mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi apa dikatakan di sana? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Transformasi kita akan terima. Tubuh kita ini hina. Tubuh kita ini akan hancur. Tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, kembali kepada debu. Sakit sedikit bisa melepuh karena memang ini tubuh yang hina. Tapi Tuhan akan gantikan, transformasi akan terjadi, mendapatkan tubuh yang mulia. Apakah Mang Inang mau mendapatkannya? Amin. Maukah mendapatkannya? Ya, saya mau. Mari, jadilah teladan, lakukan yang baik. Kalau kita berkata, tidak mungkinlah Inang Pendeta, dunia ini kan menawarkan banyak hal sehingga kita gampang berbuat dosa. Kumpul ke sini sudah ingin melakukan dosa, kumpul ke sana juga begitu. Sedikit-sedikit sudah berkata tentang orang, ke sini juga sudah ngomongin orang, ke sana udah berbuat jahat, dunia pekerjaan dan seterusnya. Banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi tahukah Amang dan Inang? Mari kita belajar dari seekor ikan di laut. Saya boleh minta multimedia untuk menayangkan videonya, dan Amang Inang boleh melihat atau membaca secara langsung dari layar. Boleh diulang lagi mungkin atau belum keluar? Belum keluar Amang, Inang? Ya, multimedia silakan. Ada yang menarik dari seekor ikan di laut, di mana air laut sangat asin, tapi tubuhnya tidak asin. Karena dia memiliki sel yang ada di insangnya, dan itu menjadi filterisasi, sehingga tubuhnya tidak menjadi asin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibaratkan kita seekor ikan di laut, dan di sekitar kita ini adalah air laut yang sangat asin. Banyak sekali godaan-godaan untuk membuat kita jatuh dalam dosa, melupakan kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi kalau kita punya firman Tuhan dan hidup terkoneksi dengan Tuhan, itu menjadi filter dalam hidup kita. Dan kita tidak akan menjadi sama dengan
dunia ini. Kita tidak akan sama menjadi asin, tidak akan sama melakukan dosa karena firman Tuhan hidup di dalam diri kita. Mari hidup dalam firman Tuhan, semakin tekun berdoa, semakin tekun baca firman Tuhan, jadilah teladan dimanapun Amanginang berada. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang diperdengarkan pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan dari gereja ini dan dari tempat kami masing-masing. Dan kami memohon kiranya karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, menguatkan kami, supaya apa yang kami dengar selaras dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, dan selaras juga dengan apa yang akan kami lakukan setiap hari. Tuhan, firman-Mu mengatakan agar kami menjadi teladan di tempat kami berada. Biarlah firman ini hidup dan berbuah, dan kami akan lakukan, supaya semakin banyak orang juga yang mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, dan mengajari kami agar hidup kami lebih baik sebelum Tuhan memanggil kami. Dan kami merindukan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Izinkan kami melakukan kebaikan selagi Tuhan memberikan waktu kepada kami di dunia ini. Apapun status kami, pekerjaan kami, Tuhan mampukan kami bertanggung jawab untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman hari ini. Berkati mereka setelah pulang, agar mereka bersuka cita. Juga jemaat-Mu yang mendengar dari tempatnya masing-masing, mereka juga terberkati karena firman-Mu yang menyejukkan hati setiap pendengar. Terima kasih Tuhan Allah, ampunilah dosa kami. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amanginang, mari demahita tapuji Tuhata sian buku ede 785 jalata pasahat ma peliat tatu debata. Kau
do haroroan ni saluhut sileolehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami mas yan anilehom mitu hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon, patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, kodang ni silolehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martangyang ditangyang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gicang, say pinarbadia ma kuarmu, say Roma harajanmu. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran nito di parbadia ma, na madongani hamu sa luhutna. Songoni amanginang ibadah partangyangan na dipatupa di huriaon dohot live streaming tuhamu amanginang nama dohoti manang di dia pehamu di bagasan tikion. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.